Salam Dharma, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Taca Amitofo. Malam ini kita ada kelas ya, buat menambah pengetahuan, ya, juga berdiskusi, dan kita sebutnya kelas Dharma ya. Kelas ya, makanya duduknya di kursi ya. Mau dikasih meja tadi ya, nggak jadi. Kiranya nanti mau jadi siswa ya. Sebetulnya kita harus selalu menjadi siswa ya. Saya juga sering jadi siswa. Ada waktunya ketika saya bimbing retret ya, atau bimbing meditasi. Mungkin saya disebut sebagai fasilitator atau sebagai pembimbing ya. Tapi ada banyak waktu saya dibimbing oleh peserta ya. Karena saat meditasi ada saja sesuatu yang menarik yang barangkali tidak pernah saya alami, juga tidak pernah saya rasakan, tapi dirasakan oleh peserta ya. Jadi dengan demikian saya merasa saya dibimbing juga. Jadi bikin kegiatan seharusnya kita bisa sama-sama maju ya. Contohnya hari ini, malam ini barangkali sayalah yang memberikan panduan, memberikan ceramah, memberikan presentasi. Tapi nanti siap-siapkan pertanyaan ya. Saya ke banyak tempat ya. Jadi habis ceramah biasanya dikasih waktu buat tanya jawab ya. Tanya nanti ya, kalau ada ya. Kalau nggak ada ya kita pulang lebih cepat. Jadi kita di hari ini, di malam ini kita akan diskusi ya tentang non-diskriminasi ya. Barangkali istilahnya tidak begitu familiar ya. Barangkali memang perlu ya untuk mendiskusikan sesuatu yang jarang. Dan seorang Bante atau suhu yang datang ke sini juga tidak terlalu sering ya. Diundang baru datang ya. Baik, non-diskriminasi ini sebetulnya adalah bagian dari empat hati tanpa batas ya. Kenapa disebut hati tanpa batas? Karena Buddha bilang kalau dilatih terus dia akan berkembang terus ya, sampai tanpa batas ya. Sampai tanpa batas berarti dia bisa seluas angkasa, sedalam samudra ya, kira-kira begitu ya sebutnya ya. Empat hati tanpa batas barangkali boleh saya sebutkan sebagai maitri ya, karuna, mudita, dan upekka ya, atau upeksa ya dalam bahasa Sanskerta. Jadi non-diskriminasi itu sebetulnya adalah upekka. Tapi cuman terjemahan bahasa Indonesia itu selalu disebut sebagai keseimbangan batin ya. Kayak nggak gitu kena gitu terjemahannya. Setelah saya latihan sebagai sekian lama, setelah saya pelajari lebih dalam, kayaknya UPK ini susah diterjemahkan. Kalau terjemahkan keseimbangan batin kayak meleset gitu. Atau kenapa saya juga ikut menggunakan istilah non-diskriminasi, karena guru saya menerjemahkannya demikian. Awalnya saya juga tidak setuju ya. Karena apa? Saya sudah terbiasa mendengar UPK itu adalah terjemahannya keseimbangan batin. Jadi itu yang saya terima. Walaupun dia istilah, tapi dia membuat kita untuk berpikir sebetulnya ini maksudnya apa gitu ya. Batin yang seimbang. Kalau batin yang seimbang berarti kita damai ya. Atau apa sih ya? Jadi sesuatu yang mau kita renungkan ya sama-sama ya.
Bukan berarti saya ini sudah lebih pintar ya, tidak. Tapi kita sama-sama coba diskusikan ya. Yang tadi saya sebutkan sebagai hati tanpa batas ya, ada metta, karuna, mudita, dan upeka. Lalu kita mau bahas satu aja ya, UPK-nya ya, non diskriminasi. Dan ternyata guru saya ya, Master Zen Thich Nhat Hanh, beliau menerjemahkan beberapa arti ya. Beliau menggunakan bahasa Inggris namanya equanimity ya. Equanimity ya. Equal ini yang apa? Mungkin dari sini juga ya terjemahannya ya, equal ya. Dari equal itu arti sama dengan, sama rata, tidak berat sebelah ya. Jadi keseimbangan batin mungkin juga kena sedikit ya, nggak salah-salah banget ya. Tapi di awal saya sangat terima ini karena saya di Indonesia, mengandalkan terjemahan ya. Jadi saya terima. Kalau ada orang kasih istilah lain, saya nggak terima. Gitu ya kita ya. Ya, awalnya memang demikian. Lalu beliau juga menerjemahkan non-attachment ya. Non-attachment. Attachment itu kemelekatan, non itu tidak. Jadi arti berikutnya adalah tidak melekat. Mirip nggak? Tidak melekat ke sebelah, ya, tidak berat sebelah, tidak melekat kepada sebelah. Kena juga ya. Lalu beliau juga menerjemahkan non-diskriminasi. Non-discrimination ya. Non-diskriminasi ya. Tidak mendiskriminasi kiri atau kanan, tidak mendiskriminasi baik atau buruk, tapi mengakui ada baik dan buruk, ada kiri dan kanan ya. Kalau suruh Anda pilih kiri dan kanan, banyak orang pasti pilih kanan ya. Betul nggak? Karena kiri dianggap tak berguna gitu. Benar ya, tak berguna ya. Kalau Anda tulisnya pakai tangan kanan ya, yang paling berguna ya tangan kanan ya. Tapi kan ada juga orang yang nulisnya pakai tangan kiri ya. Berarti tangan kanannya paling tak berguna. Nah, itu yang disebut sebagai mendiskriminasi. Pikiran yang mendiskriminasi, pikiran yang tidak seimbang jadinya ya. Dan satu lagi terjemahannya sangat lucu ya, namanya letting go ya. Letting go. Letting go itu artinya melepaskan. Melepaskan kiri juga melepaskan kanan ya. Jadi awalnya yang istilah keseimbangan batin ya. Keseimbangan batin. Mungkin harus ada timbangannya ya, jadi dia seimbang ya. Jadi UPK ini sebetulnya lebih pada reaksinya. Reaksi, bukan kondisi. Ya, kalau saya melihat ada contoh ya, saya selalu mempraktekkan UPK setiap kali makan. Ya. Kalau umat kan dananya banyak ya, makanannya banyak. Memang di antara makanan itu ada makanan yang saya suka, ya, diskriminasi ya. Ada makanan yang saya suka, diskriminasi kan. Ada makanan yang saya kurang suka, juga diskriminasi. Betul nggak? Jadi dua-duanya suka dan tidak suka itu dua-duanya diskriminasi. Jadi akhirnya biar seimbang, biar tidak diskriminasi, ini ambil tampuk gitu kan. Ini ambil dikit ya. Dari ujung sampai ujung sini sampai ujung sini ya, dari ujung sini sampai ujung sini, piring saya jadi gunung. Ya. Tapi betul-betul saya praktekannya. Jadi setiap kali saya ambil makanan,
ambilnya sedikit nggak apa-apa, tapi saya ambil. Jadi saya mempraktikkan non diskriminasi dari mengambil makanan. Jadi saya dalam hidup saya juga, walaupun saya betul-betul vegetarian, tapi saya tidak 100% vegetarian ya. Saya juga belajar non diskriminasi ya, pikiran yang sedikit lebih seimbang menurut saya terhadap makanan-makanan seperti itu. Karena ada orang yang bilang ya, bukan saya, ada orang bilang dengan CAC Anda bisa suci gitu ya. Wah, luar biasa ya. Itu kambing paling suci kayaknya. Tapi Mahayana kan kita berlatih CAC untuk biar supaya kasih sayang sama karuna untuk berkembang. Jadi ketika harus makan daging, saya juga makan. Ya, dan saya tidak mengukur kesucian saya dari apakah makan vegetarian atau jatho ya, atau makan daging ya. Tapi prinsip saya kemana-mana vegetarian ya. Kalau terpaksa dan tidak sengaja, makan saja. Dulu masih lebih diskriminasi ya. Yang penting nggak mau sama sekali. Ada ya, saya punya sepupu ya. Sepupu saya ada di Jakarta, karena dia juga kurang Buddhis. Ya Buddhisnya ya tampok-tampok gitu ya. Ke wihara biasa pai-pai aja. Dan dia suka berdana ya. Dan dia tahu saya sudah jadi suhu, dia bilang, aduh suhu, saya mau masakin makanan vegetarian buat suhu, saya mau antar ke wihara. Oh boleh silakan ya. Tapi maaf ya suhu, saya mau tanya dulu dong. Tanyalah, saya bilang ya. Ini kuali saya sudah coba apa-apa gitu, daging semua sudah ada di kuali ini. Sudah pernah masak ya. Apakah ini nanti kena kontaminasi atau apa gitu, boleh nggak gitu kan? Atau saya harus beli kuali baru buat masak gitu ya. Wah menarik ya pertanyaan. Nggak usah, yang penting kualinya dicuci bersih aja, saya bilang. Pakai kuali yang sama boleh. Nggak ada aturan kuali yang sudah pernah masak bak ya. Dia kira itu bak itu mencemari kualinya. Makanya dia nggak berani masak pakai kuali yang sudah pernah masak dagingnya. Anda nggak kan? Nggak apa-apa loh ya. Kan ada yang ngantar makanan juga ya. Kalau masak di rumah, kualinya sudah masak bak lah, masak ikan lah, masak apa lah ya. Nggak apa-apa ya. Tapi nggak tahu ya, ada orang begitu nggak ya? Mungkin terpengaruh mana, saya nggak tahu ya. Jadi ini namanya menerapkan UPK. Gimana UPK nggak? UPK itu bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Ya. Ketika saya pikir batin saya lebih seimbang, tidak terlalu berat. Mungkin sekarang masih sedikit lebih berat untuk apa ya? Tidak begitu seimbang ya jadinya. Karena harus vegetarian ya. Tapi kalau kena daging ya udah nggak apa-apa. Itu saya dulu tuh ada kenal sama seorang biku Tiongkok ya. Dia suka cerita kan tentang makan daging sama makan sayur ya. Jadi di Tiongkok itu ada seorang guru besar ya, seorang biksu, guru besar. Suatu hari dia suka, ada umat suka masak buat dia makan. Ya, dia antar ke wihara gitu kan. Lalu entah gimana suatu hari sayurnya dimasak, tapi di dalam sayurnya itu ada dagingnya. Kalau orang Tionghoa kalau masak kan sayur biasanya campur sama daging kan. Nah entah gimana dia dapat makanannya, sayurnya ada dagingnya. Lalu ketika dia makan berdua ya katanya, makan berdua, ada satu lagi biku ya. Satu lagi biku yang senior tadi pas makan. Lalu biku yang muda ini terkejut. Suhu, itu ada dagingnya. Ya, ini sayur tapi ada dagingnya. Tenang ya.
kita punya cara untuk makannya, dia bilang. Saya ajarkan Anda bagaimana cara makannya ya. Ya. Caranya adalah kita makan sayur yang ada di sebelahnya daging. Dia bilangnya begitu, 我们吃那个肉边菜. Ya, row itu daging, pian itu di sebelah. Jadi sayur yang ada di sebelah daging kita makan aja. Dagingnya jangan dimakan. Ya. Row pian berarti kan karena sayur sama dagingnya kan udah dicampur ya. Ya. Jadi tinggal makan sayur yang ada di sebelahnya daging, nggak apa-apa ya. Jangan makan dagingnya. Lalu si murid yang biku yang lebih muda, oh bagus ya, hen hao ya, Omitofo dia bilang ya. Tapi dia bilang ya kalau tiap hari begini kita bisa latihan makan row pian chai. Ya. Lama-lama kita makan chai pian row. Pertama makan sayur yang ada di sebelahnya daging ya. Pelan-pelan kalau tiap hari dikasih begini terus, kita jadinya makan daging yang ada di sebelah sayur. Ya artinya harus apa ya? Mungkin ada orang merasa harus dibuang ya, atau nggak bisa dimakan atau gimana ya. Sebenarnya masih bisa ya. Terjemahkan menjadi apa? Melepaskan ya. Melepaskan ya. Melepaskan itu artinya fangxia ya namanya. Fangxia. Ya. Melepaskan ya, meletakkan. Diletakkan ya, diletakkan ke bawah. Kalau misalnya saya sangat memegang kesucian akan dicapai lewat vegetarian ya, mau dia row pian chai atau chai pian row, nggak mau saya makan sama sekali, betul nggak? Karena saya tidak bisa melepaskan pendapat saya tentang vegetarian, betul nggak? Ya, benar juga ya. Kalau urusan vegetarian ini ceritanya bisa banyak sekali ya, bisa berjam-jam ya. Tapi ini namanya berlatih UPK, berlatih keseimbangan batin, berlatih fangxia, berlatih non-diskriminasi dalam makanan. Ya. Ada juga ya orang suka bertanya, ya Suhu, kenapa Suhu vegetarian tapi masih makan bawang? Saya cari kemana-mana itu tentang bawang itu ya. Datang dari mana itu bawang itu vegetarian ya? Entah siapa yang memviralkan itu ya. Setelah saya periksa banyak tempat, memang ada tradisi-tradisi tertentu yang menganggap bawang itu tidak termasuk vegetarian ya. Tapi hanya sekelompok kecil saja, nggak semua ya. Jadi pelan-pelan awalnya saya hanya menerima penjelasan ini saja ya. Saya pegang kuat-kuat, nggak bisa fangxia. Pegang sampai sekuat-kuatnya ya, sampai saya menderita. Ketika dijelaskan ini saya nggak mau terima ya. Ketika dibilang ini juga nggak yakin saya ya. Melekat saya kan. Diskriminasi, nggak bisa fangxia ya. Sampai pelan-pelan akhirnya banyak meditasi, semakin mengerti. Akhirnya saya merasa semuanya kok benar ya. Ada benarnya ya. Yang kesemuanya sebetulnya kalau kita bicara itu namanya ini apa samanya? Fenbie ya. Ya. Fenbie sama sin lah ya. Fenbie sin. Ya. Pikiran diskriminasi. Ya. Fenbie. Kita ini diajarkan diskriminasi terus ya. Kita diajarkan kiri adalah kiri, kanan adalah kanan ya. Hitam adalah hitam, putih adalah putih.
Semua kita ajarkan seperti itu. Lalu setelah punya Fen Vie Xin lama ya, hati atau pikiran yang mendiskriminasi, lalu kita juga punya butuh sesuatu yang namanya Wu Fen Vie Xin. Ya, Wu itu tiada ya, tiada hati yang mendiskriminasi. Kita butuh sih sebenarnya, kita butuh ini, kita juga butuh ini, biar lengkap gitu. Kenapa saya bilang butuh dua-duanya? Contoh ya, karena saya lama di Perancis ya, kasih contoh aja. Ini contoh doang ya, tapi contoh nyata ya. Di Perancis, ya, kalau Anda kentut, tidak akan pernah ada orang yang mau marah kamu. Karena apa? Setiap kali kentut, good. Kentut loh itu loh. Karena apa? Dia merasa ada gas racun yang dikeluarkan. Setelah gas racunnya keluar, sehat. Makanya dia bilang good. Kalau Indonesia, kau kentut, apalagi saat makan, pong. Ya. Bayangkan ya, ama saya itu orang Hokkien. Ya. Dia bilang, kalau kau mau kentut, pergi kau jauh-jauh katanya. Kentut di sana katanya ya. Ngerti kan? Maksudnya ya, jangan kentut di depan orang gitu. Dan itu diajarkan oleh ama saya kepada saya dan tempel di dalam darah saya. Di dalam darah saya adalah kalau kentut nggak boleh di depan orang, nggak sopan. Berpuluh-puluh tahun seperti itu, tiba-tiba sampai ke Perancis, ngomong sama orang, tiba-tiba dia prak, raja, nggak sopan, dalam hati ya. Tapi kan yang namanya budaya Perancis kan, dia sambil ngomong tiba prak report juga nggak apa-apa. Dalam hati pingin ketawa, pingin kesel. Tapi ini di negara orang, saya kan nggak bisa tiba-tiba suruh ubah kan. Jadi di Perancis itu saya begitu banyak masalah tentang, apalagi di sana kadang-kadang ada musim dingin ya, ada musim gugur, musim semi. Jadi perutnya ini kadang-kadang tuh ada gasnya itu. Ya. Jadi saya tanya ke orang Perancis itu, ini benar? Ya nggak apa-apa. Ini adalah dunia bebas katanya. Lu mau kentut berapa kali pun nggak apa-apa katanya. Silakan. Ini negara bebas kentut ya bang. Ketawa saya kan. Yakin benar? Iyalah. Saya kan orang Perancis saya bilang. Tapi karena sudah di dalam darah saya nggak bisa juga. Nggak bisa. Ya. Sampai setelah 2 tahun ya. Setelah 2 tahun. Kalian jangan ketawa lah. Saya nggak bisa ngomong. Setelah 2 tahun lebih, masih juga nggak bisa. Ya, karena itu ajaran dari ama saya. Ya, ajaran dari orang tua itu, orang Tionghoa itu harus pegang baik-baik. Ya. Ajaran ama saya adalah nggak boleh. Lalu akhirnya pakai jalan tengah lah ya. Jadi tiap kali mau kentut, ada orang di sebelah saya minta izin dulu. Bro, boleh kentut nggak? Boleh, dia bilang. Tapi dia orang Perancis. Boleh, dia bilang. Walaupun dia sudah bilang boleh, saya masih ragu-ragu. Coba lihat ya, pelajaran dari orang tua. Kalau zaman saya itu sangat hormat sama orang tua. Orang tua kalau ajar, contoh ya, waktu saya kecil, saya kalau diajarkan kalau makan itu nggak boleh ada 1 biji pun beras yang tinggal nempel di dalam piring atau mangkok, harus bersih. Diperiksa sama koko saya tiap hari. Kita ini orang susah, ya. Jangan makan sisa-sisakan. Kalau setiap kali makan harus habis.
Bahkan sebelum saya jadi biku juga saya sudah punya prinsip, kalau makan udah makan sampai habis. Sebelum makan tuh panggil dulu semua. Ya, semua orang yang duduk di meja bilang akong ama Aceh. Ya. Ahnya Aceh, Cia. Panggil gitu. Gak bisa langsung ambil langsung Cia aja. Langsung makan, enggak. Ajaran-ajaran itu barangkali banyak kita simpan baik-baik. Ya. Jadi kita tetap harus ada food pacing ya. Harus bisa lihat apa yang bisa kita, mungkin diskriminasi kadang-kadang istilahnya negatif ya, tapi harus dibeda-bedakan kapan-kapan ya. Kalau saya makan sama Bante-Bante Theravada, saya akan hormati dia. Caranya itu apa? Silakan, nggak masalah. Karena apa? Saya sudah ada woven piecing ya. Karena saya harus pakai ini. Betul kan? Ya. Jadi saya tahu kapan pakai ini, kapan pakai ini. Kapan boleh kentut bebas, tapi harus minta izin dulu. Ya. Tapi sama-sama bagus ya buat dilatih ya.